Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1032 Makna. Nada suara Raja Penghancur menyakitkan, dan ekspresinya luar biasa. Ketika Yang Yain mendengar hal ini, mereka semua tercengang. Tak heran bagaimana Raja Penghancur memasukkan energi sejati. Ia tidak bisa memasukkan energi sejati asli ke dalam tubuh Arisu Gongsun. Ternyata Arisu Gongsun sendiri yang menolak pengobatan tersebut. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak menjadi semakin bingung. Karena Arisu Gongsun memiliki kesempatan untuk bangkit, mengapa dia menolak pengobatan Raja Penghancur? Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin hidup lagi? Penampilan Dimas Wu juga menjadi sangat rumit. Dia menatap manik cahaya keemasan yang keluar dari tubuhnya, dan matanya menunjukkan warna serius yang tak terkatakan. Manik cahaya keemasan ini adalah jiwa paling dasar dari Arisu Gongsun. Setelah jiwa paling dasar keluar dari tubuh, ia tetap berada di udara, tidak bergerak. Mata semua orang yang ada di ruangan itu tertuju pada jiwa paling dasar ini. Raja Penghancur tidak menunggu jawaban Arisu Gongsun, ekspresinya menjadi semakin sakit dan kusut. Dia menatap dalam-dalam pada jiwa paling dasar Arisu Gongsun, dan berkata dengan sedih, "Arisu, aku tahu kamu bisa mendengarku, dan aku tahu kamu membenciku, tapi kamu dalam bahaya sekarang, hanya aku yang bisa menyelamatkan kamu. Tidak peduli bagaimana kamu menyalahkan dan membenciku, tapi kamu tidak bisa bermain dengan hidupmu. Cepatlah dan biarkan jiwa paling dasar kembali. Aku bisa menyelamatkanmu." Raja Penghancur tahu betul bahwa masa lalu atau masa kini, Arisu Gongsun pasti memiliki dendam terhadapnya. Namun bagaimanapun Arisu Gongsun membencinya, ia tidak peduli. Satu-satunya yang ia pedulikan saat ini adalah nyawa Arisu Gongsun. Dia hanya berharap Arisu Gongsun dapat bekerja sama dengannya dan membiarkan dia menerapkan pengobatan. Namun, Arisu Gongsun tidak mau mendengarkan bujukan tulus Raja Penghancur, dan jiwa paling dasar itu sama sekali tidak bermaksud untuk kembali ke tubuh aslinya. Cahaya yang bersinar masih tertinggal di kehampaan, tidak bergerak. Setelah melihat ini, semua orang di ruangan itu meraih hati, dan Kaisar Mingyue sangat cemas sampai giginya akan patah. Dia tahu keras kepala ibunya, tetapi dia ingin ibunya hidup lebih lama lagi. Raja Penghancur bahkan lebih cemas. Dia mengerutkan kening dan mendesak, "Waktu hampir habis. Arisu, dengarkan aku untuk yang terakhir kali, cepat dan kembali." Raja Penghancur cemas dan panik di saat yang sama. Ia benar-benar ketakutan. Takut Arisu Gongsun akan mati seperti ini. Baginya, kekuasaan, status, kejayaan dan kekuatan itu penting. Tetapi Arisu Gongsun yang lebih penting, wanita ini adalah simpul seumur hidupnya. Itu adalah perbudakan dan cintanya. Dia tidak akan hanya melihat Arisu Gongsun mati. Kali ini, jiwa paling dasar Arisu Gongsun akhirnya bereaksi. Setelah suara Raja Penghancur jatuh, tiba-tiba jiwa paling dasar Arisu Gongsun meledak menjadi terang. Kemudian, di dalam jiwa paling dasar, terdengar suara Arisu Gongsun, "Karena keegoisanmu sendiri, kamu menggunakanku untuk membunuh saudara-saudaramu dan menjaga dunia dalam kegelapan. Kamu merencanakan pertempuran seperti pertempuran dunia yang menewaskan begitu banyak orang. Kamu tidak hanya tidak menyesal, tetapi sebaliknya, telah membuat kesalahan lagi dan lagi. Jika aku diselamatkan oleh seseorang sepertimu, aku akan merasa bahwa aku juga adalah benih dosa." Jiwa paling dasar bersinar dengan cahaya keemasan, dan suara Arisu Gongsun yang nyaring dan nyaring, bergetar di hati penonton, membuat semua orang tersentuh. Sedangkan bagi Raja Penghancur, ketika mendengar perkataan Arisu Gongsun, wajahnya langsung menjadi murung. Dia berusaha menekan luapan emosi dan memandang jiwa paling dasar Arisu Gongsun dengan ekspresi hikmat, dan berkata dalam-dalam, "Aku tidak memiliki pendapat apapun tentang apa yang kamu katakan sekarang, tetapi kamu tidak boleh membawa hidupmu sendiri kesal denganku. Aku benar-benar hanya ingin kamu hidup." Bisa dikatakan perkataan Arisu Gongsun ini tidak menghormati Raja Penghancur,
jika orang lain yang mengucapkan kata-kata tersebut, Raja Penghancur pasti akan menghancurkannya. Tetapi Arisu Gongsun mengatakan ini, Raja Penghancur tidak dapat menyebarkannya jika dia marah. Bahkan jika dia sangat marah, dia harus menekan kemarahan ini dan membujuk Arisu Gongsun. Namun, menghadapi permohonan tulus Raja Penghancur, jiwa paling dasar Arisu Gongsun tetap tidak bergeming. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan suara yang sangat tegas, tapi bukannya membiarkan aku hidup. Aku ingin kamu lebih mati. Begitu suara itu turun, jiwa paling dasar Arisu Gongsun tiba-tiba bergerak. Namun, ia tidak kembali ke tubuhnya sendiri, melainkan terbang menuju Dimas Wu yang terbaring miring. Arisu Gongsun melepaskan kesempatan untuk menghidupi dirinya. Ia memilih untuk menyuntikkan jiwa paling dasar miliknya ke tubuh Dimas Wu. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membantu Dimas Wu pulih dari cederanya dengan cepat, tapi juga bekerja sama dengan Dimas Wu untuk menangani Raja Penghancur. Ini hal terakhir yang bisa dilakukan Arisu Gongsun untuk Dimas Wu. Selain harus berkorban untuk Dimas Wu, ia juga ingin Raja Penghancur mati. Sekalipun dia tidak tahu tentang bencana tersebut, Raja Penghancur memanfaatkannya, tetapi bagaimanapun juga hal itu tidak dapat dipisahkan darinya, dan dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Dia membenci Raja Penghancur dan ketidaktahuannya. La sangat ingin membunuh Raja Penghancur, dan juga ingin menebus kesalahannya saat itu. Kini ia mengorbankan jiwa paling dasar miliknya untuk melawan musuh bersama Dimas Wu. Itu adalah pengobatan paling langsung yang bisa dia lakukan sekarang. Ini akhir terbaik untuknya, Dimas Wu, atau dunia. Melihat jiwa paling dasar Arisu Gongsun, tiba-tiba ia bergegas menuju Dimas Wu. Raja Penghancur langsung mengerti maksud Arisu Gongsun, wajahnya kaget, dan ia menunjuk jiwa paling dasar Arisu Gongsun tanpa ragu dan melambai dengan cepat. Boom! Tiba-tiba energi sejati yang agung dan garang segera menyapu jiwa paling dasar Arisu Gongsun. Yang jelas Raja Penghancur adalah mencegah jiwa paling dasar Arisu Gongsun masuk ke dalam tubuh Dimas Wu. Namun Raja Penghancur menembak dengan sangat cepat. Tapi dia meremehkan tekad Arisu Gongsun. Ketika jati diri Raja Penghancur hendak mendekati jiwa paling dasar yang bersinar dengan cahaya keemasan itu tiba-tiba lenyap. Mata Raja Penghancur tiba-tiba membelalak, matanya pecah-pecah, dia tahu itu. Bagaimanapun, dia masih satu langkah terlambat. Detik berikutnya, cahaya keemasan disuntikkan ke tubuh Dimas Wu dengan kecepatan laser. Cahaya keemasan ini seperti sinar cahaya pertama di awal langit dan bumi, bersinar, murni, kuat, dan mengandung vitalitas yang tak terbatas. Dimas Wu yang terluka dan lemah tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan setelah cahaya keemasan memasuki tubuhnya. Cahaya emas menyinari penonton, bersinar terang, Dimas Wu sepertinya berubah menjadi hari esok, bersinar terang. Cahaya keemasan yang kaya ini memberi Dimas Wu perasaan yang sangat hangat dan nyaman. Luka di tubuh Dimas Wu pulih dengan kecepatan yang tidak normal. Namun, kondisi Dimas Wu semakin membaik, namun hatinya sangat rumit. Ia tahu bahwa Arisu Gongsun menggunakan hidupnya untuk memperjuangkannya. Jika Arisu Gongsun hanya memilih untuk mengikuti perkataan Raja Penghancur, dan jiwa paling dasar langsung kembali ke badannya, lalu menerima perlakuan kepunahan, maka ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi sekarang, waktunya telah berlalu, dan dia sudah tidak memiliki tubuh yang vital, karena jiwa paling dasar telah pergi terlalu lama, dan benar-benar kehilangan nyawanya. Dan jiwa paling dasarnya, karena hilangnya nutrisi tubuh dan konsumsi berlebihan yang tinggal di tubuh Dimas Wu, lambat laun akan punah. Dengan kata lain, Arisu Gongsun mengorbankan dirinya untuk membantu Dimas Wu. Tentu saja Dimas Wu merasa sangat tidak nyaman, pengorbanan Arisu Gongsun terlalu berat untuk ditanggungnya. Namun saat Dimas Wu penuh kesedihan, tiba-tiba suara Arisu Gongsun keluar dari pikiran dewa, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun, ini adalah pilihanku sendiri, dan aku tidak menyesal.
Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengalahkan Raja Penghancur dan membiarkan dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Jika tidak, pengorbananku dan kamu semua akan disia-siakan. Kata-kata Arisu Gongsun membuat Dimas Wu yang sangat bijaksana tiba-tiba menjadi kuat, matanya tidak bisa menahan ketegasan, dan Arisu Gongsun benar. Ini adalah akhir dari masalah, bahkan jika hati nuraninya tidak tenang, dia tidak dapat mengubah apapun. Tugas yang paling mendesak adalah untuk sepenuhnya membasmi sampah Raja Penghancur. Hanya dengan cara inilah pengorbanan setiap orang dapat memiliki makna. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi korban di masa lalu bisa beristirahat dengan damai, dan kemakmuran masa depan bisa dimulai. Dengan keyakinan ini, Dimas Wu penuh dengan energi dan darah yang mendidih asteris. Perlahan-lahan ia berdiri dari tanah. Lalu ia mengarahkan pandangannya pada Raja Penghancur, menampakkan tekad dan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Di bawah selubung cahaya keemasan, seluruh pribadi Dimas Wu penuh dengan semangat dan keagungan dunia yang tak tergoyahkan. Saat ini, ia seperti generasi kaisar, tak tertandingi di dunia, dan sangat mendominasi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.